Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar semuanya. Kembali lagi di Isem Podcast bersama aku Adramis Prayogi. Kali ini solo player, tidak ada co-host karena co-hostnya lagi skip dulu. Beliau lagi ada urusan sepertinya. Oke, pertama-tama aku mau nanya kabar kalian para pendengar penonton semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilindungin dari segala macam bara bahaya dan tetap stay safe ya, karena selain corona di Indonesia lagi dihebohkan dengan suatu bisa dibilang masa-masa yang cukup sulit lah. Lagi banyak demo segala macam ya, kalian tetap jaga diri kalian lah. Oke, untuk malam hari ini kita bakalan bahas apa ya? Ntar coba aku cek dulu di laptop. Oh iya. Jadi aku ngundang temanku yang setahun yang lalu kita sempat collab juga. Udah lama banget ya collab nih. Udah langsung aja lah kita kenalkan. Sekar Aprilia. Ya. Halo. Iya, Oke. halo. Udah lama nggak collab, Lia? Iya, ternyata udah setahun yang lalu ya. Udah setahun. Tahun yang lalu. Gimana kabarnya setahun yang lalu? Serius, udah lama juga sih. Kabarnya gimana udah kabarnya? mau akhir 2020 ya. Nah, itulah dia. Sudah mau akhir tahun, ini bulan Oktober. Kabarnya gimana kabar? Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya nih, Yok? Alhamdulillah baik, masih stay di rumah. Belum pulang. Belum pulang ke Jogja maksudnya. Iya, bertahan di kampung halaman dulu ya. Dengar-dengar kau udah ini, udah lulus. Iya, alhamdulillah udah sidang, tapi belum wisuda. Belum sudah. Wisudanya tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar ya soal wisuda Lia ya. Katanya di ini ya. Iya. Diundur ya. Iya, diundur sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Diundur. Harusnya sih Oktober akhir bulan harusnya ya. Harusnya. Tapi sebenarnya mau nggak mau, kalau misalkan ada online, wisuda online ya istilahnya, ya ambil aja lah dulu. Atau gimana? Iya kayaknya gimana? sih bisa ada kemungkinan wisuda online sih dalam waktu dekat. Karena mungkin kalau nunggu corona selesai kelamaan. Pasti. Oke. Gimana nih? Ini jadinya saya kemarin lihat-lihat tulisan Anda. Iya. Jadi tak tarik aja tulisannya ya. Kita bahas tulisan kau kemarin ya. Soal apa? Soal jadi orang nggak enakan ya. Iya betul. Nggak enak jadi orang nggak enakan gitu lah. Nggak enak jadi orang nggak enakan. Iya. Kalau aku baca tulisan, kita bedah judul dulu ya. Kan kau uploadnya di Terminal Mojok ya. Iya, Terminal Mojok. Terminal Mojok kan istilahnya tulisan-tulisan dari berbagai kontributor ya. Di luar dari tim Mojok sendiri istilahnya. Judulnya ini betul. jadi orang nggak enakan itu berat. Kau tak akan kuat, biar aku saja katanya. Nah, ini latar belakangnya latar belakang. Udah kayak penguji skripsi. Ini latar belakangnya apa ini sebenarnya? Menarik sebenarnya untuk dibahas. Ya, jadi sebenarnya itu lebih ke pengalaman pribadi sih.
lebih banyak nyeritain soal bagaimana sih hari-hari yang nggak mudah gitu ketika terlalu banyak pakai perasaan nggak enakan tadi, terlalu Iya. banyak prioritasin perasaan orang lain, ujung-ujungnya tuh capek sendiri sih dan sakit, dan itu tuh terus jadi pola berulang gitu loh Yok sampai hari ini gitu, sampai udah sarjana pun kayaknya masih nggak enakan sama orang. Sebenarnya nggak apa-apa sih nggak enakan, tapi asalkan jangan berlebihan aja gitu. Jangan berlebihan ya berarti ya. Iya, jangan berlebihan. Sebenarnya Karena kalaupun gimana? ya Gimana? harus tegas sih sama diri sendiri harusnya. Harus tegas. Iya. Dan kalau kalau aku pikir-pikir mungkin memang benar sih kalau jadi orang yang nggak enakan tuh kayaknya rada beban gitu. Iya. Kalau dirimu gimana? Orangnya nggak enakan atau enakan Aku sama orang? kalau pernah sih kalau mungkin beberapa kali pernah nggak enakan. Kayak misalkan kayak ngambil job, tugas misalkan. Aku kan di organisasi sama kayak kau kan, istilahnya dulu pernah kayak dapat job-job apa gitu, kayak Ya. tulis segala macam atau mungkin kayak ngatur-ngatur anggota misalkan. Nah itu kan kayak aku masih nerapin nggak enakan misalkan, oh nih anak udah kayak gini, udahlah aku aja lah ngerjain, walaupun aku juga kadang juga nggak enjoy loh ngerjainnya. Mm-mm. Selain di organisasi aku juga kalau di dunia pertemanan, di dunia kuliahnya juga pernah juga sih pasti ada yang nggak enakan. Kayak misalkan aduh ini kegiatan hampir tiap hari sih di kuliah, sumpah. Ini kegiatannya hampir tiap hari. Iya. Jadi apa ya istilahnya kalau kayak menjemun, aduh aku mau bilangnya nih nggak enak sebenarnya, takutnya dia dengar orangnya. Jadi Gak jadi apa-apa. jadi ini kayak sering nyamperin itu loh, ngerti lah maksudnya, sering Iya. nyamperin. Kalau nggak disamper anaknya nggak berangkat kuliah misalkan, kayaknya Terus, butuh banget aku gitu, cuman akunya nggak enak mau nolak gitu loh, karena aku juga kadang juga ngedumel juga di jalan. Aduh, Iya. nih anak udah siap belum ya, aku datang gitu loh. Kadang-kadang belum siap, kadang-kadang udah siap, jadi nggak tentu gitu loh. Jadi aku iya. mesti sisihkan berapa menit buat ke kampus buat nungguin sini gitu loh. Heeh. Itu kan ada perasaan gak enak juga, tapi ya gimana ya, beban juga. Aduh, anjir lah. Ini kalau dibuka-buka nih ketahuan sebenarnya. Kalau kawan-kawan kuliahku yang dengar, kalau kawan-kawan Udah tahu SMA sih semua aman gitu sih. ya. Udah tahu karena aku sering sama dia gitu loh. Mm-mm. Kalau berangkat kampus tuh pasti sama dia gitu loh. Gitu. Iya, begitulah ya jadi orang nggak enakan. Tapi kalau kau di usia sekarang nih nggak enakannya dalam hal apa sih? Iya, jadi kalau untuk di usia-usia sekarang tuh yang paling terasa sih ketika nggak enakan itu terutama dalam ngambil tanggung jawab ya, ngambil tanggung jawab ketika misalnya dalam hal kepanitiaan atau organisasi di kampus waktu itu ya, Ya. ditawarin ini ditawarin itu, saya kayak ikut kepanitiaan ini yuk. Gimana kalau kau ikut di sini, gimana kalau ikut ini itu, aku tuh kebanyakan mikir aduh nggak enak Hampir nih sama sama. orang ini gitu kan, Hampir sama. aduh Ih. kayaknya harus diambil deh, ujungnya keteteran capek sendiri, Betul. jadi orang multitasking tadi, dan jatuh sakit misalnya, ataupun capeknya jadi kayak ketika orang lain punya waktu luang yang panjang kita sibuk-sibuk sendiri karena hal-hal yang kita sebenarnya nggak pengen, tapi kita pengen orang lain tuh jadi apa ya, ngelindungin perasaan orang lain tadi, karena nempatin orang lain jadi prioritas, ya ujung-ujungnya gitu sih, itu jadi masalah dan lama-lama kalau dipikirin capek juga gitu. Nah, itu dia. Capek lah istilahnya. Sama aku juga kalau masalah tadi ya, yang kau bilang tadi, kayak organisasi, panitia, segala macam. Itu kan kayak butuh effort tinggi gitu loh.
Pernah di situ aku ngerasa nggak enjoy, pernah. Jadi suatu saat panitiaan nggak salah aku tuh, itu aku nggak enjoy banget sumpah. Mm-mm. Gimana ya? Padahal prinsipku tuh baik sebenarnya, nolongin padahal. Tapi kok aku nggak bisa bawa enjoy gitu loh. Iya. Datang setiap kali kumpul divisi itu bawaanku pasti pengen pulang, pengen udahlah bodoh lah gitu loh. Aku nggak mau ngumpul sama mereka lagi, ngapain gitu loh. Ujung-ujungnya juga paling kalau nggak disindir ya diomongin tapi disuruh-suruh gitu loh. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Kayak kau datang tapi perasaan kau nih kayak perasaan kau pengennya di rumah gitu loh. Iya, Pengen sering rebahan banget ya kayak gitu, istilahnya. Yok. Nah, bawaannya ndak enak, bawaannya ndak enjoy gitu. Sampai akhir panitia pun kadang aku masih ngerasa aduh ndak nyaman. Udahlah pengen cepat udahan gitu loh. Nah, selesai buruan cepat gitu. Padahal aduh padahal di awal tuh udah nggak niat ngambil panitia itu sebenarnya. Jadi dulu tuh ngambilnya tuh pengennya tuh 2 aja, tapi kebablas jadi 3. Oh, Kayak dipaksa gitu loh. Ayo ikut ini gitu loh. Udahlah daripada aku ndak itu keluar ndak enakan. Aduh ndak iya, enak kalau nolak kok. Ujung-ujungnya bener kita sama sih. prinsipku adalah nolongin gitu. Parah sih ya. Hmm. Ternyata kalau aku baca-baca di internet, rupanya itu juga apa tuh, hal-hal yang kayak gini, perasaan gak enakan ini nih juga dialamin oleh banyak manusia kan, people pleaser tadi. Iya. Dan tanda-tandanya salah satunya tuh susah buat menolak sesuatu. Susah buat menolak sesuatu. Iya, susah Kayak buat bilang tidak gitu. Kebanyakan bilang iya, padahal iyanya itu ragu-ragu. ianya Iyanya ya, itu ianya ragu-ragu gitu karena kan. nggak enakan tadi. Mm-mm. Tapi jadinya kayak kita tuh jadi nggak pede dengan jawaban kita gitu loh. Mau nolak juga nggak enak, mau ngelakuin juga nggak nyaman gitu loh. Iya benar sih. Nah, Ternyata makin dewasa tuh makin tahu gitu. Kalau hal yang dipaksain tuh ternyata susah, gitu susah. kan. Tapi tetap kita lakuin terus. Itulah pola berulang tadi. Tapi dilakuin ya mau nggak mau lah ya istilahnya. Nanti kalau takutnya juga di tahap selanjutnya misalkan di tahap kita udah bekerja misalkan, nah di saat ada suatu pekerjaan yang memang kita nggak sukain, mau nggak mau gitu loh kita harus kerjain, ya ujung-ujungnya mindset kita harus mungkin berubah dari yang nggak enjoy ya jadi ya udah aku harus ngerjain ini mau nggak mau buat nafkah misalkan, atau Iya, mungkin buat apa ya pengalaman misalkan, atau mungkin jenjang karirku biar lebih oke gitu. Tapi itu kau nggak enjoy kayak ngerjainnya nggak nyaman gitu. Ujung-ujung ke bawah stres, kau pulang ke rumah mungkin stres juga. Nah, agak rada bahaya juga sih sebenarnya tuh. Iya sih sebenarnya. Kasihan untuk kesehatan mental sih sebenarnya. Betul. Dan apa Iya ya dalam tadi kerjaan. aku coba ngecek nonton pernah nonton 1% enggak Belum di di YouTube kan. YouTube. Terus Di 1% tuh kan tadi siang aku nontonnya, orang-orang yang nggak enakan itu dia cenderung ngikutin arahan orang lain. iya. Nyambung nggak kira-kira? Nyambung kan istilahnya kayak kalau nih diarahin orang gitu loh. Kalau ada dia gimana ya? Kayak misalkan contohnya nih, kayak tadi yang panitia oke. Terus yang kalau yang dari 1% tuh contohnya gini. Kau mau ngecas HP. Baterai kau nih habis banget. Tapi kawan kau nih datang kan, cuy minjam casan lah. Nggak enak lah nih kalau nggak minjemin gitu loh, kayak mindset kita nih awalnya udah nggak enakan, terus kayak merasa beban kalau misalkan kita nggak ngasih istilahnya apa ya, kebaikan lah, istilah kebaikan atau sesuatu kepada orang lain, kayak perasaan kita nih aduh kayak tertahan gitu loh, aduh nggak enak. Iya. Di satu sisi kita perlu banget tuh benda, di satu sisi kita juga nggak enak sama teman kita,
kayak ya sharing kebaikan lah, sharing sesuatu segala macam. Nah itulah ada bebannya sih itu sebenarnya. Iya betul. Dari hal sederhana aja kita masih belum bisa gitu kan buat tegas. Betul ya. Penting perasaan sendiri tadi. Aku sering sih maksain diri buat hal-hal baru gitu, hal-hal yang di luar zona nyaman. Ada hal-hal yang ujung-ujungnya enjoy, tapi sebenarnya lebih banyak yang nggak enjoy. Jadi kadang tuh apa ya, harus selektif juga sih ngelihat sesuatu tuh. Takutnya kita salah langkah, terjebak karena tadi perasaan nggak nyaman. Padahal kita tahu passion kita di mana, kita tahu tujuan hidup kita tuh kemana. Terlalu banyak pakai instruksi orang lain tadi ya mungkin. Terlalu banyak. Ya tadi berarti kayak ada komando dari orang gitu kan. Tolonglah ini kau harus ikutin ini. Kemudian ada kayak mungkin ini enggak, setiap orang pasti pernah nggak enak kan. Kayak misalkan contohnya tuh ambil lagi kasus dari 1% nih. Itu saat kau nentuin kuliah. Misal kuliah atau apa setelah SMA lah misalkan. Kalau orang tua pengennya di sini di kota A misalkan. Tapi kau ini pengennya di kota B. Karena ndak enakan sama orang tua kau. Nah, akhirnya kau pura-pura lah jawab, "Ya udah, aku kuliah di kota A aja." Wes. Sampai di kota A dan kau udah lulus segala macam. Ujung-ujungnya belum dapat pekerjaan misalkan. Ini mohon maaf nih, misalkan belum dapat kerjaan, terus kau dimarah-marahin sama orang tua kau. Nah itu kan kayak ada, ini kayak perasaan bersalah gitu loh, mau marah juga nggak nyaman ya, karena itu pilihan orang tua gitu loh, kita nggak bisa nentuin pilihan kita gitu. Bisa jadi kita kuliah di kota B, kemudian beberapa tahun setelah lulus kita udah dapat pekerjaan, dibanding kita kuliah di kota A yang notabene mungkin kita nggak enjoy misalkan, atau mungkin ya tadi banyak tekanan dari luar, dari eksternal gitu. Nah kan jadi juga rada bahaya gitu. Kalau yang aku tangkap juga sih dari contoh soal pemilihan kuliah tadi ya, sebenarnya perasaan gak enakan yang berlebihan yang menjangkit tiap orang itu juga dipengaruhi sama pola asuh keluarga orang tuanya sih dari kecil. Itu udah bisa dipungkiri sih, karena kita tahu lah kan gimana keluarga mungkin membentuk kita. Aku ngerasa sih kalau sekarang tuh ternyata lingkungan terdekat tuh punya andil gitu. Kenapa aku kayak gini sih karakternya, kenapa aku introvert, kenapa aku kayak gini. Itu salah satunya juga dipengaruhi sama faktor-faktor masa lalu gitu. Entah pola asuh tadi, entah juga apa yang kita jadikan proses, entah kita baca atau segala macam, kita lihat segala macamnya. Karena perasaan gak enakan tuh emang udah dari kecil kan. Seharusnya kalau jadi orang tua nantinya tuh harus penting sih untuk belajar soal mental health tadi ya. Jadi kita bisa tahu gimana sih seorang anak diasuh. Mereka juga harus punya ketegasan milih gitu. Kalau dari kecil kan, aku sendiri lah kalau misalnya beli baju segala macam kan lebih banyak dipilihin orang tua segala macam kayak gitu kan. Kita lebih banyak dipilihin gitu dibandingkan milih mau yang mana segala macam. Tuh kayaknya kebebasan itu tuh jarang dikasih untuk anak kecil karena dirasa belum tahu apa-apa segala macamnya. Jadi sampai besar dia kayak masih bergantung sama orang lain gitu ketika dia bikin keputusan. Yang paling terasa sih kalau lagi bikin keputusan, itu yang paling terasa, oh ternyata berat sekali ya buat nentuin A dan B gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Iya, jadi betul. Istilahnya sebenarnya udah harus dari apa nih istilahnya, sejak mungkin usia anak mau sekolah mungkin ya, diberi kebebasan buat anak mau sekolah di mana gitu kan, mau beli baju mau beli tas apa gitu loh, mau beli
mau beli tempat pensil kayak gimana, pilih sendiri gitu. Kalau aku mungkin lebih ke kayak tadi yang kayak kalau kasih contoh yang baju ya, itu aku Iya. masih kerasa loh. Jadi kalau Oh iya. tiap lebaran itu pasti kalau kan mana kita baru belajar jauh dari orang tua kan, Iya. pas masuk kuliah itu awal-awal kuliah itu kan disuruh orang tua beli baju lebaran di Jogja ya, ya sampai di di tokonya aku bingung mau beli baju apa karena nggak ada orang yang mau apa ya kayak mau kasih pendapat atau mungkin ngasih saran ini loh pakai baju ini gitu loh, karena kan aku udah kebiasaan orang tua aku yang milihin baju bagus yang ini mana yang ini ya udah, jadi aku aku untuk yang tadi urusan baju itu malah kurang aku. Mungkin Berarti kan kita tahu kan apa selera yang kita fashion suka. kurang. Padahal ya sebenarnya apa ya istilahnya itu suatu kebebasan loh buat milih mau baju apa gitu kan. Tapi gara-gara kelamaan dipilihin, nah jadinya kita juga bingung milih kayak gimana gitu loh. Iya, benar sih. Apa Terlalu mungkin banyak. nggak pede ya? Ya? Apa mungkin nggak pede ya kayaknya? Iya. Kayaknya ketika nggak enakan tuh juga sinkron deh dengan perasaan nggak percaya diri sama pilihan kita, keputusan kita. Ya, tadi aku juga sempat nonton yang di 1% juga pengaruh tingkat kepercayaan diri juga pengaruh buat apa ya buat kayak ngatur sifat ndak enakan ini loh. Iya Karena sih, kalau betul. semakin kita ndak enakan, tingkat percaya diri kita tuh menurun sebenarnya. Mau ngapa-ngapain juga harus ada orang ini, harus ada arahan dari si A, si B gitu. Ya kita nggak bisa nentuin langkah ke depannya kayak gimana menurut kita gitu loh. Iya benar banget, inget-inget. Terasa sih waktu kuliah sih baru bener-bener nyadarin itu. Walau sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh dari kecil tuh udah sering ngelakuin itu. Tapi pas kuliah baru disadarkan gitu. Oh ternyata ini udah enak gitu. Nggak enak. Tolerir. Apa pernah nggak kayak nggak enakan terus kebablasan? Sering gak sih? Sering. Terutama kemarin sih yang paling terasa sih waktu milih ikut organisasi ya. Iya. Kemarin padahal udah tahu gitu ambang batas kemampuan diri sendiri tuh cuman satu aja. Karena tugas kuliah kan cukup padat. Iya. Terus kepanitiaan di kampus juga padat. Jadi kalau bisa satu organisasi di tingkat universitas itu udah bener-bener nguras energi juga kan. Cuman karena tadi nggak enakan ngambil ujungnya ya 3 organisasi dan itu tuh bener-bener kewalahan. Aku sempat mundurkan diri di satu organisasi yang di situ aku punya jabatan yang juga cukup tinggi, bersamaan juga jadi ketua gitu kan. Itu bener-bener udah hampir nggak bisa ngehandle banyak hal tadi. Ketika udah bener-bener kebablasan kan, udah lewat setengah kepengurusan, tapi tuh makin dekat dengan akhir kepengurusan tuh kayak makin ngerasa nggak kuat gitu. Ujungnya pengen bilang mundur tapi temanku bilang coba lagi. Akhirnya nyoba lah sampai akhirnya selesai kepengurusan dengan perasaan nggak bangga karena ngerasa nggak maksimal sekali di sana. Dan itu masih ada kayak apa ya kayak faktor kawan juga kan. Aduh nggak enak sama Iya, si ini, terlalu banyak si mikirin ini. faktor Kawan bilang susah juga ya. susah. Itu Tapi kan pernah bukan cuman di urusan organisasi loh ya, kalau dipikir-pikir bukan cuman soal kerjaan, organisasi atau keseharian, bahkan nanti kalau di titik pasangan pun itu juga berpengaruh. aduh. Tuh gimana? Contohnya Iya contoh dong. atau apa gitu Mungkin kan. kalau cowok Aduh. kurang tahu ya posisinya gimana, tapi kalau cewek kalau dia nggak enakan ketika ada satu cowok dekatin
dia respon karena ndak enakan sama si cowok itu, terus ada lagi cowok lainnya, cowok lain, ujung-ujungnya dia sendiri bingung kan milih yang mana, karena tadi Ah, jadi dia bingung, jadi tuh apa ya, dia nggak bisa identifikasi mana yang benar-benar perasaannya, mana yang cuma ndak enakan. iya. Ah. Itu tuh jadi bumerang buat cewek-cewek, maka banyak cewek-cewek yang katanya selalu kasih harapan, mungkin sebenarnya niatnya baik, Iya, iya, tapi iya. itu tadi. Isi. Aku pernah sih, pernah ketemu nih apa kayak gitu sih sifatnya. Itu kau apa sifatnya ini bicara diri sendiri ya mungkin ya, bicara kau ya mungkin ya. Ya, Itu apa sikap ke orang lain tuh gimana? Apakah biasa aja atau baik banget gitu? sikap apa nih? Sikap kayak kan istilahnya tadi kan ada beberapa yang deketin terus apa kayak dikasih harapan gitu kan, mungkin perspektif yang si cowok mungkin nanggepin sikapnya dari kau tuh kan beda pasti. Iya, Memperlakukannya gimana, itu. iya. Kalau dulu sih baik sama semuanya sih, kayaknya disamaratain gitu. Tapi Iya. kalau ujung-ujungnya sih karena ada satu insiden yang bikin kayak itu sih, kayak nampar diri juga. Ada satu titik di mana teman perempuan aku tuh ngasih tahu gitu. Ternyata mereka tuh punya cara ketegasan-ketegasan yang macam-macam gitu loh, buat bilang enggak sama cowok. Dan ketegasan itu tuh dilakuin sedini mungkin buat minimalisir rasa sakit, katanya ya, sakit Betul. perasaan. Iya. Misal dengan ngeblokir duluan, itu yang paling tragis sih, diblokir. Atau Diblokir. cuman di read, ada juga yang langsung di encet, ada yang langsung jawab dengan cuek. Dan kadang kalau cuek kan udah tahu sendiri lah ya, Udah. shitnya tuh cuek banget gitu. Iya. Kadang bentuk ketegasan cewek itu kayak gitu. Ada juga yang langsung posting sama teman cowoknya, dia pakai teman cowoknya gitu, biar dibilang anggap udah punya pacar, buat salah satu bentuk penolakan. Kayak gitu-gitu ya, bentuk cewek-cewek tegas sama dirinya tadi. Ada yang belak-belakan bilang nggak Ya. suka, itu yang paling berani sih. Tapi dari situ, tapi kau belum merasa apa, kau udah merasa ini belum? Udah mau menentukan pilihan belum dari situ, atau mungkin masih menimbang, masih memilah, atau mungkin masih gimana, karena kan gak enak juga sama orang-orang yang pernah deketin gitu loh. Aku sering menimbang-nimbang, selalu menimbang-nimbang kayaknya. Yuk, ujung-ujungnya jadi bumerang sih. Berapa kali ya? Udah 2 kali sih jadi bumerang. Kayak gimana ya? Aku juga bingung gitu sama perasaan sendiri. Ih, kok gini bener gitu. Kok nggak tegaan? Terus-terusan kayak gitu. Sampai akhirnya temanku bilang, udahlah, jangan jadi pahlawan buat perasaan orang lain ya. Pahlawan buat perasaan orang lain. Ya, tapi kita sendiri enggak dipikirin gitu, dia bilang. Kayak gitu sih. Kayaknya belum nemuin formula yang benar-benar tepat sih. Tapi kayaknya kalau sementara ini ya respon-respon dengan sewajarnya. Sampai di suatu titik yang memang harus tegas sih. Kalau untuk tegas yang kayak teman-temanku sih, jujur aku belum bisa sih. Kayaknya enggak tega juga kayak gitu. Aduh, ini Kalau memang rada Yogi susah. sebagai cowok gimana? Cowok. Lebih pengen cewek tuh tegas yang kayak gimana sih? Apa ya? Kalau dibilang ini berarti respon cewek ya, harapan kami ya sebagai cowok. Kalau memang misalkan dia udah yakin sama aku gitu loh, yakin banget gitu loh, ya udah, memang kalau memang misalkan yakin ya ayo. Tapi kalau misalkan dia udah yakin terus kesannya masih pengen main-main gitu, masih pengen ya gimana ya, aku bilangnya tuh serius gitu loh, yang nggak serius segala macam, udahlah ya, ujung-ujungnya juga hubungannya bakalan main-main, karena kita juga ngelihat umur ya. Masa kita ini bukan lagi mau main-main atau gimana ya. Oh, Ya, tapi juga harus ya. nemukan yang udah pas. Ya mungkin tiap orang beda perspektif ya. Ada yang
dia masih umur 20-an, masih pengen nyari, masih pengen main-main. Tapi ada juga yang orang 20-an itu udah netapin satu tujuan, harus serius segala macam. Ada juga yang orang yang nggak bisa nentuin pilihan. Ada. Jadi kalau aku ngeliat tuh ada 3 orang. Yang pertama dia main-main, yang kedua dia udah dapat yang serius, yang ketiga tuh dia nggak tahu tujuannya apa, masih belum menemukan, masih belum menerawang. Aku tuh pengen sama si ini, aku pengen sama si itu misalkan. Nah kalau yang ini yang terakhir itu faktornya banyak. Bisa jadi dia faktor ekonomi, faktor karir, pendidikan, sosial, bisa jadi. Karena dia nggak ngaruh, kesehatan juga pengaruh. Karena kan ada yang ya beberapa orang lah ya yang dia tuh nggak milih asmara istilahnya di umur sekian nih, karena udah aku mau fokus dulu karirku istilahnya. Karir fokus bagus, tapi dia belum nentuin pilihan mau gimana, apa pendampingnya gitu loh. Ujung-ujungnya kalau orang lain melihatnya tuh terlambat banget gitu loh. Nah itu yang memang apa ya, ada rada hati-hati sih. Cuman kalau aku sendiri sih mungkin untuk sekarang ya belum terlalu memikirkan itu gitu loh. Oh, Jadi mungkin iya sih. kalau ya sebagai cowok ya, aduh, karir dulu istilahnya. Sebelum Mantap. sebelum gas ya, karir dulu lah. Kalau aku sih gitu sih mungkin. Iya. Betul juga sih. Ada juga sih orang yang mau selesaikan mimpinya dulu. Nah iya. Mimpi pendidikan, mimpi karirnya. Yap. Tapi Semangat itu jalan. pengaruh nggak sih? Apa? Berarti pengaruh dengan pendirian nggak sih sebenarnya kalau kayak gitu tuh? Iya. Kita jadi orang yang pelin-pelan bisa jadi. Tidak tegas. Itu jelek sekali sih. Kalau kita terus-terusan pelihara terus, kalau tidak belajar keluar dari perasaan itu, sangat jelek. Tidak jujur sih sama diri sendiri, itu sih yang paling jahat kayaknya. Tuh, aduh, nggak jujur pada diri sendiri ya. Ya, kalau dibiarin numpuk, itu kayaknya satu hari bisa jadi bom waktu kan. Mendingan kalau misalnya kayak gitu tuh ya, bayangin deh kalau kita punya perasaan yang kesal sama orang, dipendam terus. Bukannya jadi numpuk sebalnya dari zaman dulu, diginiin, tapi kita terima aja. Hal-hal yang kayak gitu sih yang mungkin perlu diminimalisir lagi, apalagi sekarang kalau kayak gini nih di fase-fase makin dewasa ya, nanti makin menuju quarter life itu krisis kan. Iya. Udah harus semakin bisa ambil keputusan karena banyak sekali dihadapin sama pilihan kan nantinya. Iya betul. Jadi apa ya? Ya mungkin setiap fase ya, tetap ada kau mau milih apa, kau mau jadi apa gitu loh. Tetapkan tujuan dari sekarang mungkin. Iya betul juga sih. Okay. Kenalin diri sih kayaknya ya, mulai mengenali diri secara utuh ya. Siap. Duh. Mungkin yang ini panjang nih jadinya nih. Aduh. Saya suka sebenarnya. Cuman ya mungkin beberapa orang ada yang tadi sih kayak nggak memikirkan hal itu misalkan, atau mungkin apa tadi yang kayak yang beberapa orang yang deketin misalkan ke cewek, terus kayak nggak enak sama nih orang, akhirnya gimana ya, beban sendiri gitu loh, beban ke kitanya gitu. Aduh ini gimana ya, memperlakukannya gimana gitu loh. Takut salah, takut nggak enak gitu loh. Ujung-ujungnya ya kita nggak tegas sama diri sendiri, maunya gimana sih. Iya benar.
dan terlalu mengkhawatirkan perasaan orang. Dan ya kayak gimana ya? Kayak belajar bingung lu kayak gimana ya? Pokoknya kayak gitulah istilahnya. Mungkin solusinya bisa baca buku seni bersikap bodoh amat ya yang viral itu. Mark Manson kan Iya nulis betul. ya kan. Buat Aku orang-orang ada yang cuma gak belum enakan. selesai anjir. Apa? Aku ada bukunya cuma belum selesai tak baca. Sama, sama dong. Aku juga Aduh. ada tapi belum selesai. Ada belum selesai bacanya. Itu baru-baru bab awal tak baca. Iya kan? Ya ampun. Ternyata banyak sih mungkin orang yang kayak gitu ya. Tapi teman-temanku yang tegas pun sebenarnya juga ada. Oke. Sebenarnya gini, apa? Ini kalau bukan kita balikan lagi ke perihal ini ya, perihal pertemanan mungkin ya. Nah, kalau pernah enggak? Kalau aku kepikir gini, kita tuh boleh kayak ndak mengiyakan suatu permintaan misalnya ini masalah permintaan ya misalnya kayak tadi kayak casan kayak bantuan gitu kan. Kita nih sering misalkan gini, kau sering dimintain tolong buat tulisan misalkan. Iya. Lia, tolong tuliskan ini dong. Lia, tolong tuliskan ini. Lia, tolong tuliskan ini. Kalau ini padahal pengennya jawabnya ndak. Aku ndak mau. Tapi kayak gitu tuh kayak nilai kayak gimana ya? Kayak menganggap dia kau egois gitu loh. Pernah ndak kayak gitu? Iya. Pernah juga sih di titik kayak gitu. Kayaknya untuk dimintain pertolongan ada beberapa hal yang kalau spontan ya, aku kadang tipe orang yang kalau spontan aku misal kayak langsung itu bisa jadi langsung refleks bilang iya gitu karena udah enakan tadi. Tapi ketika kalau minta tolongnya itu via chat, itu aku lebih bisa nolak sih. Lebih punya waktu kan bisa dibaca dulu, Iya, dipikir-pikir, bisa dibaca. ditimbang-timbang baru itu kan bilang Balas. nolaknya ada alasan gitu. Tapi kalau spontan minta tolongnya spontan, kadang-kadang aku spontan juga bilang iya gitu. Kurang tahu juga ya Spontan bilang ngapa iya. gitu. Apa refleks gitu, refleks. Iya gitu. Iya refleks. Iya. Oh Iya. bisa. Padahal belum tentu juga bisa kan. Belum tentu bisa Sok gitu. maksain diri gitu. Iya sih, kita juga takut dibilang egois. Egois gitu loh. Aduh, aku egois dah ya. Gitu loh. Aku egois dah ya Padahal sama dia gitu loh. iya. Padahal kalau kita mikirin kita egois sama orang lain, kita tuh lagi egois gitu sama diri kita sendiri kan tanpa kita sadarin. Betul. Kayak aduh, nih tubuhku juga perlu istirahat gitu loh. Iya Dan aku kan? harus ngerjain kerjaan yang banyak gitu. Aduh, kenapa aku nggak nolak gitu. Padahal lagi pengen nolak gitu. Lagi pengen nolak, nggak enak gitu kan. Aduh. Iya betul. Kadang aku itu sih salut sama orang-orang yang super belak-belakan dan santuy, hidup santuy gitu. Kayaknya nggak ada beban gitu ketika nolak orang, ketika apa ya? Dalam keadaan apapun tuh kayak ya udahlah gitu, bah. Dan apa ya? Aku penasaran dengan cerita yang di tulisanmu ini sebenarnya. Itu kan soal kayak apa ya? Balas dendam istilahnya. Iya. Ada balas dendamnya gitu loh. Kayak kelahi sama orang gitu. Kok bisa sampai segitunya gitu? Gimana menurutmu? Oh iya, yang soal cerita-cerita konyol dulu ya. Ya. Yang pentol lah, yang disiram lah apa nih. Ya, sebenarnya
kayaknya sampai sekarang sih aku kalau misalnya ada teman yang ngusilin itu tuh aku selalu jadi orang yang katanya kalau ngerespon tuh suka suka salting gitu loh, Suka salting. tiba-tiba aneh sendiri kayak misalnya tadi aku di olok-olokin di kelas Hmm. terus tiba-tiba aku salting bingung terus aku refleks ngelakuin apapun yang sekiranya bisa apa ya ngelegain rupanya itu malah jadi bumerang buat aku sendiri. Itu paling konyol sih memang soal di TK di SD. Cuman yang soal di SD itu cerita yang gak pernah teman-teman aku lupain. Jadi setiap reuni pasti mereka bakalan ulang lagi cerita itu, ulang lagi. Sampai ingat gitu. Jadi itu kayak iya sampai mereka tuh kayak ngerasain apa sih kebanyakan nonton sinetron apa gimana gitu. Sampai harus lari ke kelas numpahin pentol. Itu sampai mejanya banjir kuah. Terus tiba-tiba dia Ah. datang bentak-bentak aku dan marah-marah. Suruh bersihin dan aku langsung bersihin dong. Aku yang minta maaf ujung-ujungnya itu kayak astaga. Ih, kan padahal kau yang duluan kan istilahnya kayak ngebalas dendam lah istilahnya. Iya, sering Tapi kayak gitu. tapi ujung-ujungnya kau juga bersihin gitu. Iya. Nah, salah satu masalah nggak enakan juga tuh kita terlalu banyak bilang maaf. Dalam hal apapun maaf, 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 maaf. Boleh sih bilang maaf, tapi itu kebanyakan gitu kadang-kadang kalau jadi orang nggak enakan tuh. Aku sering kayak gitu sih. Apa-apa maaf, maaf, maaf. Dalam konteks Maaf yang dalam artian nggak perlu. maaf ndak perlu, maaf ndak bisa gitu atau gimana? Bukan kayak tadi aku lagi numpahin ini tuh aku lagi marah sama dia tiba-tiba aku bilang Ya. maaf. Ih maaf maaf aku bersihin lagi kayak gitu. Ah. Ih maaf ya kayaknya aku adalah orang yang paling banyak bilang maaf sih. Kadang-kadang maafnya aku tuh bikin risih orang. Itu sih baru sadar pas kuliah gini Hmm. ketika ada problem sama teman pas aku minta maaf ternyata dibilang kok gitu sih kok minta maaf sih emang kayak gitu cara menyelesaikan masalah yang benar dan sebagainya gitu pokoknya aku juga makin aneh sih ternyata aku baca-baca di Google salah satu tipe orang gak enakan itu dia tadi dia kebanyakan bilang meminta maaf bahkan sama musuhnya sendiri kayak gitu. Iya sih agak aneh juga kan istilahnya. Kok malah minta maaf sama musuhnya padahal dia yang apa padahal dulunya udah pernah ditindas pas mau tindas balik malah minta maaf. Iya, itu yang bikin aku aneh juga sih kenapa aku jadi ketua di pers mahasiswa ya yang notabene harus punya ketegasan, kemudian juga Ya. ya jelas lah dia harus punya prinsip segala macamnya. Kadang-kadang aku juga di posisi yang dilematis gitu loh. Jadi bentuk suatu kegagalan aku juga karena tadi ternyata aku baru sadar aku punya perasaan gak enakan tuh setelah selesai jadi ketua. Bukan saat-saat aku belajar jadi ketua. Itu sih yok. Dia sih kayak udah selesai itu udah enak. Gimana ya? Tapi berarti pas dulu waktu milih ketua itu sempat nggak mau nyalonkan diri awalnya. Iya. Aku adalah orang yang udah berencana tidak, katakan tidak gitu. Tapi karena benar-benar didesak, semua alasan aku tuh tidak diterima. Kayak alasan-alasan klasik tadi, alasan Mental dong. kuliah lah, apalah gitu. Jadi kayak aku mikir gini sih di titik orang lain aja bisa percaya sama aku, masa aku nggak bisa percaya sama diri aku sendiri gitu. Akhirnya ya udah dengan lagi-lagi nggak enakan Tapi dari situ ngejalaninnya kan kau tuh juga belajar juga buat percaya ya sama diri sendiri. Tapi dari situ kan kau juga bisa belajar buat apa ya percaya sama diri sendiri walaupun ada paksaan gitu. iya sih bener itu pelajaran paling berharga sih dalam hidup yang paling mahal juga karena mungkin nggak 2 kali aku dapatin lagi kan satu hari. Iya. Sekali doang gitu kan istilahnya. Yaps. Jadi sebenarnya banyak hal sih yang kita jadi titik balik ya, jadi paham. Oh kita ini kayak gini loh.
oh ternyata aku kurangnya di sini, lebihnya di sini, di saat-saat kayak gini sih mungkin, di saat umur segini maksudnya. Betul. Ya, umur udah kepala dua. Itu udah masuk quarter life crisis. Jadi bingung kan saya kan. Aduh. Yaps, betul juga sih. Kayak aku kan dulu kan kalau 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 kau kan mungkin kayak pemilihan ketuanya mungkin ada sempat ada perasaan ndak enakan gitu loh. Sempat ada. Tapi itu ada sih sebenarnya. Kalau aku kemarin pas pemilihan ketua itu aku paling tua. Paling apa? Aku angkatan paling tua. Oh gitu, aku juga gitu sih Yok sebenarnya, Nah, tapi kan masih ada yang lain gitu. nah, kalau tempatmu mungkin masih ada. Tempatku cuma Ah, aku sendiri. Cuma aku sendiri. Jadi oh, angkatan 16-nya tuh udah salah cuma aku sendiri kan istilahnya ya udah. Aduh aku harus megang amanah, megang bimbing adik-adikku pas waktu itu yang notabene apa yang masih muda lah kalau aku bilang. Karena aku di situ waktu itu di gamblingnya 2 tahun kan. 16 17. Nah, pas 18 itu aku naik dari jadi ketua. Ya staff-staffku ini anak 17 semua yang notabene-nya masih baru gitu loh. Mereka belum belum terlalu di gambling terlalu dalam. Jadinya mereka di gamblingnya dengan dikasih jabatan. Nih tolong kerjakan jabatanmu ini. Dan itu oh dengan waktu itu tanggung aku jawab. dan itu waktu itu bukan aku yang milih. Itu udah dipersiapkan sama ketua sebelumnya. Jadi ketua-ketua sama apa sesepuh-sesepuh yang lain tuh udah nyiapkan strukturnya. Kau ketua, si ini redaktur, ini apa SDM, ini repelnya. Udah, aku ndak dikasih pilihan mau ganti-ganti struktur karena aku lihat juga oh orangnya udah pas kok istilahnya. Mau gimana lagi kan istilahnya enggak. Jadi udah kayak ndak kasih pilihan cuman mungkin yang aku agak bukan agak kesel sih ya mungkin agak was-was sih yang setelah aku ini. Oh gitu. Setelah aku ini karena gini loh. Ketuaku ini nih. Ya, ketua setelah aku ini dia nih sempat pengen mengundurkan diri awal-awalnya. Nah, di situ sebenarnya aku nggak mau maksa dia masih buat apa ya buat gabung terus gitu loh. Jadi aku balikan lagi ke anak-anaknya. Kalau kalian Jadi, memang pengen lanjut, enggak ya udah gitu loh. Tegas gitu loh. iya benar juga sih, tegas. Terus Tapi gimana? tapi ya tadi berkat anak-anak yang kayak gimana ya kayak udahlah kamu stay aja yang ketua baru nih kamu stay aja lah Ah, stay dengan omongan-omongan itu akhirnya dia stay yang aku takutnya dia nggak enjoy gitu loh aduh dia mengemban amanah yang cukup besar walaupun teman-temannya nyongkongin dia gitu loh dukung dia gitu iya, jadi bisa kayak nggak ya maksain diri juga gitu ya. bisa nggak ya takut juga aku sebenarnya tapi ya kalau memang misalkan anggotanya seperti itu ya udahlah. Iya, betul juga sih, Yok. Kalau ini ketua yang baru gimana? Gue yang baru sih alhamdulillah anaknya cukup keren sih. Malah kalau aku bilang ya dia bisa lebih keren dari aku sih. Dia perempuan juga, perempuan yang memang kalau soal public speaking juga keren kan. Nah, dia dari HI, terus kritis juga dalam menyikapi isu. Keren dah pokoknya.
syukurnya sih dikader dengan keren juga, terus emang basicnya keren juga anak itu. Aman lah ya dia ya. Iya, kita Anak-anak juga setuju. iya. Kalau kalian udah cowok apa cewek pemimpinnya? Cewek lagi. Oh cewek, sama Bolak-balik. dong. Cewek cowok tempat gue. Oh gitu. Kalau kami baru di kepengurusan aku cewek kan, aku habis itu selanjutnya cewek juga. Sebelum itu rata cowok sih. Kan nggak menutup kemungkinan apa buat cewek mimpin gitu loh. Padahal untuk di UI ya, Nah, di UI juga nggak apa-apa gitu kalau cewek ya. nggak apa, aman kok. Mau ketua himpunan cewek boleh. Tapi rata-rata ya mungkin kalau untuk ketua kayak DPM sama BEM-nya itu rata-rata cowok semua sih. Jarang-jarang ada yang cewek. Sedangkan kalau cewek paling sekjennya atau sekretaris itu. Tak mentok. Di hutan juga sih. Oke, sudah 50 menit lebih kita mengudara dan mungkin closing statement lah dari Lia soal nggak enakan nih kesimpulannya kayak gimana. Kalau dari aku sih ya untuk seluruh kawan-kawan yang mungkin lagi udah dengerin podcastnya ini, belajar untuk berhenti jadi orang gak enakan tuh penting sih, karena itu berdampak sama seluruh elemen kehidupan kita, bukan hanya dalam lingkungan hal-hal sepele sederhana gimana hubungan kita sama teman, bahkan nanti sampai hubungan kita dengan rekan kerja pun itu berpengaruh juga gitu ketika kita terus melihara rasa nggak enakan tadi. Seenggaknya kalaupun memang belum bisa benar-benar keluar dari zona itu, ya setidaknya minimalisir itu, kenalin gitu ada hal-hal yang kita harus bilang tidak, ada hal-hal yang kita harus mengiyakan itu. Jadi harus tegas sama diri sendiri, harus jujur sama perasaan sendiri, dan jangan terlalu bergantung sama pendapat orang lain. Kadang-kadang kalau kita terlalu banyak ngehimpun suara-suara berisik dari orang lain tuh lama-lama kita jadi makin pusing gitu, makin bingung bikin keputusan apa. Jadi kalau bikin keputusan lebih utamakan tuh pertimbangan hati nurani kita aja. Hati nurani kita tuh lebih ke arah mana sih. Dengerin suara orang lain tuh penting, tapi jangan jadi prioritas tadi. Harus nomor 2, dengerin suara hati kita tuh nomor 1. Biar kita tuh bisa lebih jelas gitu ngebaca mana suara yang murni dari diri kita, mana yang cuman pendapat doang, pandangan yang bisa dipakai sama bisa nggak dipakai gitu sih. Karena jadi orang yang gak enakan terus-menerus tuh tidak enak gitu, dan bukan cuma berdampak sama diri kita sendiri sih, sama orang lain, karena kita ujung-ujungnya ya nggak ikhlas, nggak tulus, segala macamnya kayak tadi sih dalam ngerjain segala sesuatu karena maksain diri kayak gitu sih ya. Oke, benar banget. Terima kasih buat closing statementnya yang cukup mengena. Mungkin buat para pendengar yang memang pernah mengalami hal tersebut bisa diambil pelajarannya dari closing statementnya Lia. Karena memang benar apa yang dikatakan Lia, bahwa kita juga harus tegas sama diri kita sendiri gitu loh. Iya betul. Jangan mau apa ya istilahnya, jangan mau diperintah-perintah sama orang mungkin. Ya sesekali bolehlah diarahin, tapi tidak harus setiap kali gitu. Oke. Nah, terima kasih buat teman-teman pendengar semuanya yang udah stay sampai menit ini. Mungkin kalau kalian mau berbagi cerita, pengalaman, bebas pengalamannya apa ataupun pertanyaan bisa langsung kirim di link yang telah tersedia atau mungkin ke emailku di hadrami@gmail.com. Terima kasih buat Lia yang udah jadi bintang tamu pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas wejangan dari awal sampai akhir. Kapan-kapan kita collab lagi, dan jangan lupa kalau ada tulisan-tulisan yang memang bagus kasih tahu. Oke, siap. Ntar dibahas. Soalnya menarik banget tulisanmu itu. Oke. Terima kasih banyak.
Dari aku Hadamis Prayogi undur diri. Mohon maaf bila ada opini ataupun salah dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.